Namaku Putu. Umurku 17 tahun. Aku masih seorang pelajar di sekolah swasta di Bandung. Jujur, aku suka dengan hal-hal berbau mistis. Dan tentunya, aku penggemar Nightmare Side di Radio Ardan. Dan pengalaman yang akan kuceritakan malam hari ini adalah pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk halus. Entah kebetulan atau bagaimana kejadian ini aku alami minggu kemarin, tepatnya di hari Jumat tanggal 13, hari yang sering disebut sial atau sakral untuk beberapa orang. Malam itu aku seperti biasa mendengarkan siaran Nightmare Side jam 10 hingga tengah malam. Dan aku biasa mendengarkannya sendirian di kamarku. Dulu sih, aku masih ditemani mama jika ingin mendengarkan Nightmare Side. Tapi semenjak pindah rumah, mamaku membiarkanku mendengarnya sendirian tanpa ditemani. Pikirnya mungkin aku sudah dewasa, tapi menurutku aneh. Padahal dulu mamaku sering melarangku untuk mendengarkan Nightmare Side sendirian. Karena katanya takut terjadi apa-apa denganku. Tapi nyatanya sudah beberapa kali aku mendengarkannya sendirian. Tidak pernah terjadi apa-apa. Sambil mendengarkan Nightmare Side di radio, tanganku asik bergerak menulis materi pelajaran sekolah yang diberikan tadi pagi. Dengan pikiran yang melayang-layang membayangkan kejadian horor yang diceritakan di radio. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan tengah malam, dan siaran cerita Nightmare Side pun selesai. Aku pun membereskan buku catatanku, lalu bersiap untuk pergi tidur. Menutup pintu kamar dan membiarkan cahaya lampu menerangi kamarku malam itu. Aku memang tidak biasa tertidur dengan lampu yang dipadamkan. Ditambah malam itu aku seperti mempunyai firasat yang buruk. Akan ada sesuatu yang terjadi menimpaku. Tapi entahlah apa itu. Kulihat handphoneku, jam sudah menunjukkan jam 12 malam lebih. Dan ketika itu sudah memasuki hari Jumat tanggal 13. Aku menyelimuti tubuhku dengan selimut dan mulai membaca doa, lalu berusaha terlelap untuk tidur. Belum lama aku tertidur, tiba-tiba aku mencium bau melati yang menyeruak di dalam kamarku.
Ini membuatku sedikit terganggu. Tiba-tiba tercium bau melati. Lenganku mulai merinding. Bulu kuduku berdiri. Tapi aku coba untuk tetap fokus. Tidak berpikir yang aneh-aneh. Dan lanjut kembali tidur. Namun, mataku yang terpejam ini tetap tidak membuatku terlelap. Aku pun coba buka mataku dan loh, ketika aku buka mata, keadaan kamar jadi sangat gelap. Seingatku, aku kan tidak mematikan lampu. Atau mungkin token listriknya habis kali ya. Jadi tiba-tiba mati. Dengan terpaksa aku harus memeriksa token listrik keluar. Namun, saat aku bangkit dan duduk di samping tempat tidurku, badanku tiba-tiba saja terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Seolah-olah ada yang memeluk tubuhku dari belakang. Dan kini terdengar ada suara tangis seorang perempuan. Tangisan itu semakin kencang, bahkan membuat telingaku berdengung. Aku berusaha memejamkan mataku lagi sambil menggerakkan tubuhku dan ingin sekali berteriak sekencang mungkin. Tapi itu semua tidak bisa kulakukan. Aku seakan dipaksa untuk tetap berdiam seperti itu. Sampai kini aku merasakan ada nafas berat dan panas, juga basah berhembus di belakang leherku. Aku coba gerakan kepalaku ke samping untuk menengok dan melihat apa yang ada di belakangku. Dan dari ujung mataku, astaga, tepat di belakangku ada sosok perempuan dengan rambut yang berantakan. Rambutnya yang berantakan dan panjang itu bahkan hampir menutupi bagian kepala belakangku. Perempuan itu melotot menatapku dengan mata yang merah. Sambil berkata, "Mau kemana?" Sontak aku berteriak.
Aku berusaha mendorong sosok perempuan itu dariku, sampai akhirnya aku bisa terlepas dari cengkraman kuat sosok itu. Aku langsung berlari mencari pintu kamar, tapi aku tidak bisa menemukannya karena kondisi yang sangat gelap saat itu. Aku balikkan badan, dan ketika aku lihat ke belakang, sosok perempuan itu kini berdiri tidak jauh dari tempatku. Dan tercium bau amis yang menyeruak di isi-isi kamar. Dan kini lampu kamarku berkedip-kedip, sehingga sosok perempuan itu mulai terlihat wujudnya dengan jelas. Wajahnya hancur penuh dengan darah, rambutnya panjang berantakan, dan dia memakai baju berwarna putih, panjang dan kusam kotor. Seakan di sekitar kain putihnya itu penuh dengan tanah. Kakinya tidak terlihat. Sosok itu seakan melayang. Ia bergerak-gerak, sangat gemulai, lalu perlahan melayang menghampiriku. Terdengar suara cekikikan yang menyeruak, menggema di kamarku. Aku kembali berteriak dan berlari ke pojok kamar dengan sangat ketakutan. Aku menutup mataku sambil terus membaca doa. Badanku bergetar, jantungku berdegup saat kencang. Bulu kuduku merinding tahan tintinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku terus berdoa memohon agar sosok perempuan mengerikan itu cepat hilang. Semakin aku berdoa, tertawa cekikikannya semakin keras, seakan menantangku terus. Sampai suaranya pun hilang, tidak terdengar lagi. Suasana kamarku pun hening. Aku masih menutup mataku dengan kedua tangan. Mulutku masih berkomat-kamit membacakan doa. Setelah dirasa cukup aman, aku pun membuka kembali mataku. Dan aku tidak sadarkan diri. Karena saat ku buka mataku, wajah perempuan dengan muka yang hancur dan berdarah itu tepat berada di depan wajahku. Esok paginya aku terbangun. Aku duduk dan lihat ke sekitar. Semalaman aku tidur di pojokan kamar. Kejadian semalam seperti mimpi. Dan aku berharap itu memang hanya mimpi. Ya, hanya mimpi buruk. Namun, ketika aku berdiri di sekitaran lantai kamarku, aku dikagetkan oleh gumpalan rambut-rambut yang rontok, helai-helai rambut yang panjang.
yang berserakan di lantai, tepat di mana aku melihat sosok perempuan itu. Sedih bilang, ini bukan mimpi. Aku lalu ceritakan pengalaman yang kualami ini pada keluargaku, yang kupikir responnya bakal seperti apa. Ternyata mereka merespon dengan biasa saja. Mereka bilang, sosok perempuan itu sebenarnya sudah mengikutiku dari dulu, atau bisa dibilang teman masa kecilku. Dulu saat aku kecil, aku sering diajak sosok itu mengobrol dan bermain, sehingga dia menempel dan terus mengikutiku sampai dewasa. Sosok itu penghuni rumah dulu yang pernah aku tinggali, yang berada di sekitaran Jalan Koko. Karena aku pindah rumah, sosok itu merasa marah. Dan aku pun sebenarnya sudah tidak ingat lagi bahwa dulu aku punya teman kecil. Karena kata orang tuaku, saat aku kecil, aku sempat dibersihkan dan dijauhi dari sosok itu. Oleh seorang ahli spiritual. Namun katanya orang itu kini sudah meninggal. Oleh karena itu, sosok yang pernah diusir dari badanku ini dan ditahan olehnya kini kembali lagi padaku.